Shalom Bapak Ibu. Di penghujung bulan Juli kita bisa bersama-sama beribadah dengan anak-anak kita, gitu ya. Di depan ini bukan anak saya ya Bapak Ibu. Ini anak sekolah minggu saya. Dalam tata gereja itu kalau orang tua belum bisa mendampingi anak-anaknya dibaptis, maka yang diberikan kewenangan itu bukan penatua, tapi guru sekolah minggu, termasuk saya. Jadi guru sekolah minggu bisa mewakili orang tua untuk mendampingi anaknya kalau mau dibaptis anak, begitu ya. Jadi doakan terus guru-guru sekolah minggu karena mereka diberikan tugas yang sama kurang lebih dengan para hamba Tuhan, mengajarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, tema pada pagi hari ini temanya adalah adakah damai di rumah, begitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang damai, pikiran kita mungkin akan masa sih gitu ya. Mungkinkah begitu ya? Atau tidak mungkin begitu ya? Nah, ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Saya akan mengajak kita membuka, adik-adik juga bisa membuka ya, yang di terop. Semuanya kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 2. Oke, makasih. Kita tunggu, biasa anak-anak kita itu agak lama Bapak Ibu. Sudah dapat ya? Kita akan membaca, saya akan membacakan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu, adik-adik, semua remaja pemuda memperhatikan Alkitabnya. Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat kedua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat kedua saya ulang. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kepada kami sukacita karena Tuhan boleh memimpin dan memelihara hidup kami. Bahkan sampai hari ini iman dan kepercayaan kami tetap di dalam Kristus. Terima kasih untuk anak-anak, istri, suami, keluarga kami. Semuanya itu adalah berkat terbesar yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama untuk kami, untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang damai, bayangan Bapak, Ibu, dan saya, remaja, pemuda, adik-adik, semuanya sama. Damai itu rukun. Tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, tidak ada siwak-siwaan. Gitu ya, itu menurut Kamus Bahasa Indonesia begitu. Tidak ada konflik, tidak ada masalah. Begitu, masalahnya, benarkah di rumah kita, di keluarga kita, tidak ada konflik, tidak ada masalah. Perempatan, di perempatan jalan itu kalau belok kiri, kalau nggak ada tulisan, saya sering berdebat. Kok terus kiri langsung? Gak ada tulisannya. Entah ini dah. Loh, biasanya itu kiri belok langsung. Loh, gak ada tulisannya. Itu ngomong soal belok kiri terus apa enggak itu ya bertengkar. Ya toh? Grundel. Wes gak ada tulisannya, wes aja dipaksa-paksa. Masalah sepele itu. Enggak, kita sering alami begitu kan. Nyetir mobil, saya enggak suka ngebel. Istri saya hobi ngebel, tin tin, gitu. Lek saya nyetir, ojo ngirit bel po.
Di bel itu loh supaya orang, waduh, bel itu kan kondisi darurat ya kalau tidak salah. Kita bisa berkonflik untuk hal-hal kecil begitu ya. Jadi kalau kita ngomong, betulkah di keluarga kita tidak ada konflik, tidak ada masalah, itu mustahil. Pasti ada. Pasti ada. Anak kita atau suami kita habis dari kamar mandi, terus keluar, terus kita masuk, loh kok gak disiram? Ayo reaksi kita ibu-ibu, gimana? Kalau sekali gak apa-apa. Ya toh, kalau berkali-kali, langsung muntap gitu ya. Memangnya itu bisa otomatis itu bersih, iya toh? Iya toh? Itu bisa membuat suasana tidak enak di rumah gara-gara habis dari WC nggak disiram. Betul enggak? Anak saya itu punya kebiasaan kalau mandi buka bajunya di kamar mandi. Habis mandi selesai itu langsung masuk kamar. Itu baju kotornya dimasukkan di keranjang. Sudah kelas 4. Berkali-kali begitu. Itu kalau pas moodnya nggak enak, itu bisa marah. Hal-hal kecil itu bisa membuat kita dalam situasi yang tidak nyaman. Nggak enak seharian. Kita nggak sapa-sapaan begitu. Emosi kita itu naik turun, apalagi kalau berbicara soal uang. Urusannya panjang. Loh, sesuai mau tanya sama adik-adik di sini. Kira-kira apa yang paling membuatmu itu jujur ya, ya. Apa yang sering membuat kamu itu berdebat dan bertengkar sama orang tua? Yang nggak ada orang tuanya aja di sini yang jawab. Yang di luar. Apa yang sering membuatmu bertengkar sama orang tua di rumah? Ada? Iten. Oh, ada. Apa? Enggak dengar suaranya. Kalau ada orang tuanya sungkan di sini. Iya. Pasti ada lah, pasti ada. Jadi yang paling membuat dongkol sehingga semuanya itu terasa tidak enak begitu. Ketika kita begitu melihat orang tua kita mungkin terlalu ngatur, kan gitu ya. Terlalu ngatur papa ini, gitu ya. Mama ini terlalu ngatur. Wah, itu dongkol. Itu pegel, lalu bisa terjadi konflik. Jadi saya mau katakan, tidak mungkin di tengah-tengah keluarga kita itu tidak ada konflik. Tapi bagaimana? Damai itu harus ada di tengah-tengah keluarga kita. Saya cuma membandingkan begini, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita ada di gereja, slide-nya bisa ditampilkan. Dari tadi slide-nya belum muncul ya? Slide ketiga, sudah lewat. Betul. Ya. Kita itu bisa baik ketika kita ada di gereja. Ketika kita ada di komsel. Ketika kita ada di persekutuan. Ketika kita ada di dalam kepengurusan atau kepenatuan atau kemajelisan atau dalam pelayanan hamba Tuhan di gereja. Tetapi di rumah itu belum tentu. Saya bisa ramah begitu dengan Bapak Ibu Saudara, di rumah belum tentu. Saya bisa baik sama orang lain, tapi saya tidak bisa baik begitu dengan orang-orang di rumah. Saya bisa ramah sama semua orang, tetapi di rumah tidak bisa. Dan belum tentu. Ya toh, kita masih bisa menahan emosi begitu. Kalau rekan kerja atau teman-teman kita gitu melakukan hal-hal yang tidak baik begitu. Tetapi kalau istri, suami, anak-anak kita melakukan kesalahan, kemarahan kita tak terbendung. Meledak begitu. Saya itu dalam satu titik itu sadar, saya terlalu sama justru sebaliknya. Kalau sama anak itu terlalu keras. Gitu ya. Kalau sama orang lain tidak terlalu keras, biasa. Sampai saya baru sadar, iya. Kalau anak saya ada kesalahan gitu, saya otomatis itu terlalu keras sama dia. Kita bisa dalam situasi seperti itu. Kenapa kok bisa demikian? Karena saya dan setiap kita berpikir gitu. Menghidupi firman, menjadi berkat itu buat orang lain. Bukan buat keluarga kita. Mengasihi itu untuk orang lain.
tapi bukan untuk keluarga kita. Mengampuni untuk orang lain, tetapi bukan untuk istri, suami, anak-anak kita. Jadi kita menghidupi firman begitu, itu hanya ada di luar rumah. Tetapi ketika kita ada di tengah-tengah keluarga kita tidak bisa menjadi garam dan terang. Kita tidak bisa menjadi berkat. Mereka tidak bisa melihat Kristus gitu. Yang kita percaya, yang kita yakini itu ada di rumah. Adanya di luar rumah. Maka Bapak Ibu, mustahil damai sejahtera itu bisa kita nikmati dalam situasi-situasi sulit, situasi-situasi susah, situasi-situasi konflik dan ada masalah di tengah-tengah keluarga kita. Coba kita pikir, coba kita renungkan. Mungkin kita terlalu keras begitu sama istri, sama anak begitu. Tapi sama teman-teman kita tidak sekeras terhadap keluarga kita. Kita begitu ramah sama orang-orang yang datang ke toko kita. Tapi sama keluarga kita sendiri, belum tentu kita punya keramahan yang sama yang dinikmati oleh keluarga kita. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan 3 hal penting. Bagaimana damai sejahtera itu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Yang pertama adalah milikilah sikap rendah hati. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Sikap rendah hati. Ini perkataan Paulus yang ditulis untuk jemaat Efesus. Bukan hanya untuk gereja, bukan hanya untuk komunitas, bukan hanya untuk persekutuan, bukan hanya untuk dihidupi oleh orang-orang di dalam ibadah, bukan. Tetapi juga harus dihidupi orang-orang Kristen ketika ada di tengah-tengah keluarga. Sikap rendah hati di mana menaruh yang lain itu lebih utama, lebih penting dari dirinya sendiri. Orang tua memang pemimpin, orang tua yang memutuskan banyak hal begitu. Tetapi bukan berarti anak-anak yang ada di dalam keluarga atau istri tidak punya ruang untuk berdiskusi, tidak punya ruang untuk bertanya. Bukan. Setiap orang yang ada di tengah-tengah keluarga, khususnya orang tua dan orang dewasa, harus memiliki sikap yang rendah hati. Jemaat yang harus mengerti itu orang tua mengerti anak atau anak mengerti orang tua. Yang belum punya anak aja ya, lo Sehilda. Yang harus mengerti itu orang tua mengerti anak atau anak mengerti orang tua. Yang dewasa mengerti anak. Seharusnya begitu Bapak Ibu. Orang tua atau orang dewasa sudah punya waktu yang cukup panjang untuk hidup, punya banyak pengalaman, sedang anak-anak itu dalam proses mendapatkan pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru. Mereka punya pilihan-pilihan begitu banyak dan bisa pilihannya itu salah. Orang tua dan orang dewasa yang harus mengerti anak. Bukan sebaliknya. Bukan berarti kalau orang tua harus mengerti anak lalu anaknya macam-macam sembarangan. Oh bukan begitu. Bukan begitu. Iya kan? Kita harus ajari kadang anak ini kok pilih ini ya. Jangan dipikir anak itu sudah seumuran kita. Disuruh ngerti sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa. Dengan segala kerendahan hati kita melayani keluarga kita. Anak kita, istri kita, suami kita, keluarga besar kita. Rasul Paulus mensejajarkan kerendahan hati itu dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Maksudnya adalah kerendahan hati itu satu sikap di mana kita memberikan tenaga yang begitu besar. Bahkan sampai mencucurkan air mata. Bahkan sampai mengorbankan begitu banyak hal. Supaya tidak melalaikan apa yang berguna untuk orang yang dilayani. Wah,
Ini Kisah Rasul 20 ayat 19 ini luar biasa ini. Kerendahan hati itu usaha yang paling keras gitu. Untuk melayani seseorang, dalam hal ini anak kita, istri kita, keluarga kita begitu. Dengan usaha terbaik, mengorbankan apa saja sampai mencucurkan air mata supaya aku tidak melalaikan apa yang bermanfaat untuk orang yang dilayani. Itu kerendahan hati iman Kristen kita. Kerendahan hati yang menyebabkan orang lain itu maju. Kerendahan hati yang menyebabkan orang lain itu bertumbuh. Punya ruang untuk bisa menjadi lebih dewasa. Bukankah kerendahan hati iman Kristen seperti ini yang harus kita hadirkan di tengah-tengah keluarga? Ketika anak kita di dalam kebodohannya dan ketidaktahuannya, begitu, maka kita pun harus menerima dia dengan rendah hati. Ditolong, disupport, supaya pengetahuannya bertambah. Supaya kedewasannya bertambah. Bukan justru sebaliknya. Memang orang tua sudah banyak memberi dan menanggung seluruh kehidupan keluarga. Amin, betul. Bukan berarti anak-anak yang harus mengerti orang tuanya. Sekalipun juga nanti suatu saat anak-anak juga harus mengerti orang tuanya. Tetapi justru di tengah-tengah keluarga orang dewasa dan orang tua diberikan kewenangan penuh oleh Tuhan untuk menghidupi, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan supaya di tengah-tengah keluarga itu nampak kehidupan Kristen. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di pelayanan, bukan hanya di komsel, bukan hanya di persekutuan. Keluarga menjadi tempat untuk kita melayani. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 5, kerendahan hati itu juga digambarkan seperti sudah ada ya? Oke. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kata tetapi bukan berarti gini, mengasihi diri sendiri dulu begitu, baru selesai setelah itu mengasihi orang lain. Enggak. Itu satu pekerjaan yang bersama-sama. Kita mengasihi diri sendiri, kita punya tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan, tetapi kita juga harus mengasihi orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Kita menjadi berkat untuk orang lain, tetapi kita juga menjadi berkat buat keluarga kita. Kita menjadi garam untuk orang lain, kita harus menjadi garam buat orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Kerendahan hati juga disejajarkan Bapak Ibu oleh Paulus, di mana Kristus sebagai Tuhan mengorbankan dirinya menjadi manusia. Seluruh hidupnya, nyawanya diberikan supaya manusia yang berdosa itu tidak mengalami hukuman. Kerendahan hati seperti itu harus dihidupi di tengah-tengah keluarga kita. Kita tidak boleh capek untuk menjadikan orang-orang di keluarga kita itu menjadi baik. Kita tidak boleh lelah untuk menjadikan orang-orang yang di dalam keluarga kita untuk mengasihi Tuhan. Dibutuhkan kerendahan hati. Sehingga kita mengorbankan yang terbaik. Sehingga orang-orang yang ada di tengah-tengah keluarga kita juga mengalami kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, ada kalanya itu mungkin Bapak Ibu dan juga saya begitu ya. Ada titik di mana itu kita capek gitu ya. Kita capek, kita begitu lelah begitu ya. Dengan satu sikap-sikap, dengan satu perilaku yang menurut kita tuh kurang. Tidak baik begitu. Dan itu kita lihat setiap hari. Kita lihat setiap hari di tengah-tengah keluarga kita. Kita tidak boleh capek. Tidak boleh lelah untuk keluarga kita. Kita harus layani mereka dengan segala kerendahan hati. Seperti Tuhan sudah melayani kita. Yuk lari terus ya. Yuk. Oke, makasih. Oke. Lalu yang kedua, Bapak Ibu. Sikap lemah, lembut, menarik ini. Paulus memberikan sikap yang rendah hati
mati untuk anak, untuk istri, untuk suami, untuk keluarga. Mereka penting, mereka utama. Karena itu dengan segala jerih lelah kita membawa mereka untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Sikap yang kedua adalah lemah lembut. Lemah lembut itu bukan pelan, bukan kecil, bukan. Lemah lembut itu adalah menuntun orang lain hidup dalam kebenaran iman Kristen, sehingga pada saatnya ia memperbaiki kesalahannya. Kita lebih mudah melihat kesalahan, tapi sulit melihat di balik kesalahan itu harus ada hal baik yang diajarkan. Betul enggak? Anak bawa piring, kerompang pecah, matamu, gitu misalnya, gitu ya. Nggak bisa hati-hati apa? Sudah selesai, tapi nggak ada omongan lainnya. Kita bisa melihat kesalahannya saja, tetapi tidak bisa memberitahu hal baik yang harus dikerjakan untuk sebuah kesalahannya yang sudah dikoreksi. Itu bukan sikap lemah lembut. Lemah lembut bukan begitu. Lemah lembut memberitahu salahnya, tapi juga menunjukkan yang benar seperti apa. Karena ada kemungkinan, ada kesempatan untuk dia bertobat, untuk dia bisa kembali lagi melakukan yang baik. Kita lebih cenderung melihat anak, istri, suami kita membantah pendapat kita sebagai hal yang tidak baik saja. Tetapi tidak melihat bahwa satu pendapat yang berbeda di rumah itu adalah tempat diskusi yang terbaik. Saya harap kita tidak membungkam mulut anak-anak kita ketika mereka menyampaikan pendapatnya. Dengarkanlah, pahami dulu, supaya kita ngerti anak itu sedang punya pikiran apa. Bapak Ibu, satu kali anak saya itu sampai jam 12 malam gak bisa tidur. Gak bisa tidur dia, sama mamanya. Waktu itu hari Senin ya, sekitar 3 minggu yang lalu. Sorenya tuh kami habis naik banana boat. Tapi bukan di Bali ya, di Blitar. Itu ada banana boat di Teluk Mutiara. Kami sewa banana boat itu dinaikin 6 orang. Saya paling depan. Saya juga belum pernah naik. Pura-pura berani aja. Istri saya juga belum pernah naik. Anak saya tidak pernah naik. Pendeta Tanto nggak pernah naik. Wah, ini yang dikorbankan di depan siapa ini? Saya begitu ya. Anak saya di belakang saya persis. Lalu istri saya terus begitu ya. Nah, karena belum pernah naik, anak saya gemeteran. Saya juga sebenarnya gemeter. Karena lebih tua, ya harus kelihatan tidak gemeter. Sesekali ketika kenceng tuh saya nunduk. Anak saya kena angin. Oh gitu. Saya sering nunduk begini supaya dia kena angin gitu. ngelatih mentalnya dia. Sebenarnya juga saya takut. Yang naik boot ini, Pak, digoyangnya supaya, enggak usah. Saya nggak bisa renang. Enggak usah. Justru anak saya yang bisa renang. Saya nggak bisa renang. Enggak usah. Turun biasa saja. Selesai. Saya pikir masuk kamar itu sekitar jam 9 itu langsung tidur. Terus istri saya keluar, itu loh, anakmu ngambek sama papanya. Loh, saya pikir tadi itu guyon-guyon. Gitu. Nah, ternyata di kamar itu berdebat sama mamanya. Papa itu gimana sih? Sudah tahu mak itu takut kok malah ditakut-takuti. Rencananya besok pagi mau naik lagi banana boat, nggak mau. Lah bayarnya mahal, nggak mau kan eman, sudah bayar soalnya. Terus malam itu istri saya keluar, saya masuk. Kita ngobrol. Nyo kenapa? Loh papa itu loh, sudah tahu mak itu takut gitu. Bagi saya ketakutannya itu ketakutan biasa. Bercanda kan begitu. Ternyata itu serius loh buat dia. Takut sungguhan. Sekalipun dia bisa renang. Gitu. Takut kecebur. Ya pakai rompi, tapi takut kecebur. Saya bilang, kamu lu bisa renang, Mak. Papa enggak bisa. Iya, Mak, tapi takut. Tapi itu takut sungguhan. Buat saya, bukan takut sungguhan. Karena saya mikirnya, Mak ini seumuran saya, mau 50. Ini orang tua kan salah ini. Ini masih umur 9 tahun nih. Betul enggak? Saya enggak bisa ngerti. Saya enggak mampu mengerti bahwa itu serius buat dia. Setelah kita tanya, betul enggak? Betul. Malam itu kita doa terus, maaf ya, Mak,
Papa tadi siang bercandanya kelewatan gitu. Besok pagi itu sudah semangat mau naik banana boat. Lah kok mamanya bilang, jadi naik enggak? Ada, malah mundur lagi. Enggak jadi akhirnya. Dia naik boatnya, papanya suruh naik banana boat. Sudah mulai kendel gitu ya. Ya enggak apa-apa, enggak usah dipaksa. Karena ketakutannya itu ketakutan yang sungguh-sungguh takut. Yang buat dia itu membahayakan begitu. Lah saya tuh ketawa-ketawa terus. Loh papa ini kok enggak serius toh? Ini takut sungguhan. Kadang kita miss sama anak-anak kita. Kita marah itu yang terlihat, tapi sesungguhnya ada yang banyak cerita kalau kita ajak mereka bicara. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kelemah lembutan itu bisa memberitahu sebuah kesalahan tanpa menghancurkan orang-orang di sekitar kita, tapi juga memberitahu yang benar, yang harus dilakukan. Bukan sekali, 2 kali, tapi harus terus menerus. Itu lemah lembut. Lemah lembut itu bukan sekali, 2 kali, udah wis kamu ngerti sendiri. No. 1 kali, 2 kali, udah kamu berubah sendiri ya. Tidak bisa. Kelemah lembutan itu ketekunan menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, untuk hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu ditunjukkan melalui diri kita. Tidak mudah memang, tidak mudah. Hari Kamis kemarin Bapak Ibu saya main pingpong. Slide ya. Tapi ini bukan saya belum pernah foto pingpong. Saya main pingpong, sudah lama tidak main. Ko Indra juga main kemarin ya. Saya tuh kalau main pingpong itu menghindari ketemu pelatihnya. Pura-pura cari meja pingpong yang double, menghindar pelatihnya. Loh, kemarin itu yang datang sedikit. Ayo Pak Sony sama saya kita latih. Aduh. Bapak Ibu tahu ketakutan saya apa? Saya takut diomeli soalnya. Pelatihnya ini mukulnya sekali, ngomelnya 5 menit. Salah Pak Sony, ngobrol sih. Oke ya, coba lagi. Salah Pak Sony, berhenti dulu, ngobrol lagi. Wah itu yang saya takut. Pak Sony kok tegang ya? Enggak apa-apa, enggak, biasa aja kok. Jadi dia tuh bisa melihat wajah saya tegang gitu. Lalu saya tanya, kapan keringetnya saya ini? Sekali salah ngobrolnya 5 menit. Tubuhnya mulai dingin kan gitu. Salah. Awas Pak Sony, jangan sampai lebih dari 3 kali kesalahan ya. Lalu dia ngomong, Pak Sony begini, kalau kesalahan kecil tidak cepat diberitahu, kesalahan itu akan numpuk dan akan numpuk dan akan numpuk dan akan numpuk. Dan kesalahan itu jadi sesuatu yang benar buat kamu. Oh gitu. Saya jago bulu tangkis begitu. Saya Pak, otot saya ini otot bulu tangkis, lengan bulu tangkis. Sulit diubah begitu. Sulit diubah. Tapi dia ngomong, tapi tetap harus kasih tahu. Yang itu salah, yang benar itu begini. Yang itu tuh keliru. Yang baik tuh begini. Lalu dia bilang, Pak Sony mau bisa pingpongnya seperti Pak Nikolas katanya gitu. Senin Kemis datang ya. Aduh. Ya kok, kita usahakan. Bapak Ibu, kesalahan itu bukan untuk dibesar-besarkan. Bukan untuk dibesar-besarkan. Kesalahan satu harus diperbaiki dengan lemah lembut. Jangan sampai meninggalkan luka, kepahitan. Itu tidak bisa diselesaikan dengan uang yang cukup banyak yang kita berikan. Tidak bisa diobati dengan sekolah terbaik yang kita bisa berikan ke anak-anak. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita bisa menyembuhkan itu dengan sikap yang lemah lembut. Memberitahu berkali-kali. Tidak membesarkan sebuah kesalahan itu menjadi kesalahan yang terus-menerus diingat. Tapi juga harus diberitahu yang benar itu seperti apa. Yang baik itu seperti apa. Sampai dia punya kesempatan katanya. Untuk dia bertobat. Untuk dia menjadi baik lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kesalahan adalah kesalahan. Dosa adalah dosa. Tidak jujur adalah tidak jujur. Kebohongan adalah kebohongan.
Tetapi bukankah kita harus menunjukkan pengampunan di dalam Kristus? Ketika orang-orang di tengah-tengah keluarga kita melakukan kesalahan-kesalahan. Bukan untuk dihakimi saja. Bukan untuk ditindas. Bukan untuk diingat-ingat. Kalau kita tidak bisa menunjukkan bahwa di tengah-tengah keluarga kita ada pengampunan Kristus dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, maka kita bisa melihat kepahitan demi kepahitan itu akan terus tertimbun di tengah-tengah keluarga kita. Slide selanjutnya, Vin. Ini lepas lagi ya. Sebelumnya. Oke. Bapak Ibu ini bisa baca kah? Saya kalau dekat nggak bisa baca, tapi kalau jauh gini bisa baca. Itu bukan tulisan saya lebih jelek dari itu sedikit. Nah. Temanya itu dasar anak nakal. Saya membaca itu di pintu kamar tidurnya anak saya di depan. Saya lihat, ya wis. Dasar, oke. Dasar, oke, C. Sorry. Maksudnya itu. Kok dasar? Sampai clear. Ya. Dasar anak nakal, begitu. Lalu ada pertanyaannya, itu perkataan yang baik atau jahat? Anak saya ini dapat ketika ikut online Superbook. Karena dia sakit, lalu ikut ibadah online Superbook. Jadi, itu jahat apa baik? Begitu. Kalau di tong sampah itu berarti jahat. Kalau di hati itu berarti baik. Jadi kalau saya jawabnya hati, saya nggak boleh masuk kamar. Tapi kalau saya ngomong, oh ini perkataan jahat, saya baru boleh masuk. Saya sudah lama nggak ngomong sama anak saya itu, kamu anak nakal. Sudah lama banget. Tapi dia itu masih ingat loh. Ketika guru sekolah minggunya itu dalam cerita firman Tuhan itu ada pertanyaan ini. Loh Mak, Papa kan sudah lama nggak ngomong kayak begitu. Gitu ya. Tapi dia ingat. Dia tanya, menurut Papa itu perkataan yang baik apa jahat? Oh itu jahat itu Mak. Ya sudah masuk Pak. Bapak Ibu tahu ya anak-anak kita itu. Kalau nada-nada negatif itu selalu kita lontarkan. Itu bisa membunuh memorinya. Bisa merusak hidupnya. Itu hanya bisa disembuhkan ketika kita berkata, minta maaf ya Mak, Papa salah. Minta maaf ya, Mama salah. Wah, semoga enggak muncul lagi Bapak Ibu itu. Saya paling khawatir kalau pulang, ini ada tulisan apa lagi. Betul enggak? Kita enggak menghidupi firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Tidak bisa menghadirkan pengampunan Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Maka orang-orang yang di sekitar keluarga kita yang kita layani itu akan luka dan kepahitan. Dan bagaimana damai sejahtera Kristus itu bisa kita rasakan di tengah-tengah keluarga kita. Yang terakhir adalah kesabaran. Bapak Ibu, kesabaran 1 Petrus 3:20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya dan seterusnya. Itu. Jadi ceritanya tentang Nuh. Jadi kesabaran itu digambarkan di mana Allah menanti orang-orang yang berdosa masuk ke baterah Nuh begitu sampai hukuman itu diberikan. Bapak Ibu, anak sekolah minggu ada yang tahu enggak? Baterah Nuh itu dibuat dalam kurun waktu berapa tahun? Kalau ada yang bisa jawab, nasi kotaknya loh, ini boleh diambil. Sarapan guru sekolah minggu. Berapa tahun ada? Waktu Tuhan minta Nuh buat baterai itu umurnya 500 tahun. Nuh matinya tuh umur 950 tahun. Ketika keluar dari bahtera, Nuh itu masih hidup 350 tahun. Ayo. Berapa tahun membuat baterainya? Yang waing? 100 tahun kan? 100 tahun kan?
100 tahun lalu 350 hidup lagi. Itu di Kejadian pasal 9 ayat 28 dan 29. 100 tahun buat Batra itu. Tuhan menanti, memberi kesempatan dengan begitu sabar, tidak memberikan hukuman. Supaya orang-orang pada waktu itu bertobat. Tetapi yang percaya cuma 6 orang. 100 tahun loh, bayangkan. Menggambarkan begitu sabarnya Tuhan terhadap sebuah kesalahan dan dosa, sampai menunggu kemungkinan ada kesempatan-kesempatan untuk mereka bertobat. Jangan selalu disetel di pikiran kita, Bapak Ibu. Anak-anak kita enggak bisa diubah. Enggak ada obatnya. Oh, ini kalau diomongi orang lain pasti baik, kalau diomongi saya enggak bisa. Itu harus terjadi di tengah keluarga kita. Kesabaran yang terus menanti untuk kesempatan-kesempatan orang di sekitar kita, keluarga kita, boleh mengalami kebaikan Tuhan. Hidupnya boleh diubah. Kita yang ada di situ. Jangan lepas tangan. Guru sekolah, komisi anak itu tempat memang anak-anak untuk dididik, belajar firman Tuhan. Tapi bukan satu-satunya. Anak-anak itu tahu benar dan baik. Tahu salah dan baik. Keluarga menjadi tempat di mana orang tua dengan sabar selalu ingin lihat anaknya bertumbuh, bukan hanya secara fisik, tetapi secara iman, secara kedewasaan rohani. Perlu kesabaran. Karena kita tahu anak-anak itu punya kesempatan, waktu-waktu terbaik yang Tuhan sediakan untuk dia menjadi yang terbaik di dalam hidupnya. Semalam Bapak Ibu sebelum saya rapat Natal, jadi kita ada rapat Natal Zoom. Rapatnya enggak banyak orangnya, cuma si acara ya. Rapat, sebelum rapat itu anak saya video call. Ini kira-kira 8:30 atau jam 8, sebelum jam 8. Biasanya jam 8:30 tuh dia video call. Kalau saya jauh gitu, kita video call. Mak, ayo. Saya kok bilang ayo tuh dia tahu. Ayo itu maksudnya baca Alkitab dan doa. Pak, capek aku. Tadi pagi habis taekwondo, setelah itu sempoa jam 11. Aduh. Lalu sorenya jam 3 renang. Capek loh, capek. Saya bilang, terus gimana? Pak, gak usah baca, gak usah doa ya. Capek tidur. Saya juga sebenarnya pusingnya capek. Jadi waktu mau diajak rapat itu ngantuk-ngantuk terus sama Rinda sama Paula. Terus waduh, Mak, jangan tidur dulu. Sekarang Papa yang buka Alkitab, kamu yang dengarkan Papa. Kita baca satu ayat di Amsal. Lalu, Pak itu maksudnya apa Pak? Saya jelaskan sedikit aja. Gini kok maksudnya. Terus kita berdoa. Bapak Ibu, saya sebenarnya memilih untuk tadi malam sebenarnya tidak ngajak anak saya doa. Karena betul-betul lelah, capek gitu ya. Tapi aduh, lah kalau bukan saya siapa? Kalau bukan saya siapa? Kita nggak bisa hanya berharap di sekolah minggu, hanya berharap di gereja. Orang tua diberikan kesabaran untuk menghidupi hidup Kristus supaya anak-anaknya bertumbuh. Supaya keluarganya mengenal kebenaran. Karena kita harus tahu, ketika semua orang meninggalkan anak kita begitu, yang berdiri satu-satunya yang paling terakhir itu ya kita. Ketika anak-anak kita terpuruk hidupnya, bukan teman-temannya itu yang berdiri kokoh di depan, bukan. Kita. Secapek-capeknya seperti apapun, kita satu-satunya yang diharapkan oleh keluarga kita untuk kita menjadi berkat. Maka hari ini marilah kita sebagai keluarga Kristen, hidupilah hidup Kristus dengan kerendahan hati melayani keluarga kita. Dengan kelemah lembutan. Di mana kesempatan-kesempatan untuk anugerah pengampunan Kristus itu selalu hadir. Dan bukan penghakiman saja. Tetapi juga dengan kesabaran. Keluarga kita punya kesempatan-kesempatan yang begitu banyak. Untuk sebuah kesalahan-kesalahan untuk menjadi baik. Maka kita bisa merasakan ketika firman Tuhan itu dihidupi. Di tengah-tengah keluarga kita. Kita akan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur untuk istri kami, untuk anak kami, untuk suami kami, untuk orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan. Tolong kami untuk melayani mereka. Tolong kami hadir buat mereka. Tolong kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu dengan segala kerendahan hati, dengan segala kelemah lembutan dan kesabaran. Supaya firman-Mu itu menjadi bagian penting yang dihidupi di tengah-tengah keluarga kami. Kamilah yang Tuhan berikan wewenang di tengah-tengah keluarga kami untuk menghadirkan anugerah Kristus. Kamilah yang Tuhan berikan kepada kami tugas dan tanggung jawab menjadi garam dan terang buat anak kami, buat istri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, tolonglah kami. Dengan menghidupi firman itu kami boleh menikmati damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.